Selamat datang anak-anakku sekalian di kelas bimbingan dan konseling. Yang baru masuk eh, silahkan gabung dan join ya. Dari 180 yang masuk grup ini baru gabung sekitar baru ada 12 orang nih. Yudaman Isa Abdul Manan, coba bisa diperlihatkan kepada saya biar Papari kenal. Nanti. Udah? Nanti. Bukannya udah kenalin. Oke, Yudaman, atas nama siapa ini? Kelas berapa? Atas nama Esi Nurhaliza, kelas 7C. Kelas 7C, ya. Oh, pakai akun ayahnya ya? Akun AA. AA. Oh, AA. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Akun AA juga nggak apa-apa. Ya, yang sudah gabung total 14 orang ya. Kita tunggu supaya kalian juga kenal satu persatu teman kalian. Hari ini adalah kelas bimbingan konseling kelas 7A sampai dengan 7E ya. Dan selamat bergabung ini satu lagi. Naura. Ya. Selamat bergabung Neng Naura. Ya, selamat bergabung ya. Sudah ada 15 dan ada lagi Bunga Aulia, selamat bergabung. Bunga, selamat bergabung. Kemudian ada Raffi juga, selamat bergabung Ananda Raffi. Nanti kita mulai kalau sudah sampai 30 orang ya, satu kelas. Paling tidak kita mulai. Ananda Trisa, selamat bergabung. Kemudian Ananda Gita. Ya, Ananda Willy Angga, selamat bergabung. Ya, Ananda Megita Agustin, selamat bergabung Ananda Megita. Ya, sudah 21 orang. Nggak enak kan kayak gitu. Kan udah masuk kayak gitu. Baik, sudah 21 orang ya.
ini tapi nggak tahu papanya nggak jawab. Iya, Ananda Naila Pratiwi, selamat bergabung. Mamanya. Dan semua anak-anakku sekalian, selamat bergabung di kelas bimbingan konseling ya. Di kelas bimbingan konseling dengan saya, guru BK kalian. Mari kita mulai kegiatan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal ya untuk pertemuan pertama ini di semester 2 ini. Masih ada yang bergabung sambil yang ya, ada yang baru bergabung ya, sekalian menyimak. Jadi kegiatan bimbingan konseling itu bukan kegiatan belajar ya, bukan kegiatan mata pelajaran ya. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan bimbingan. Karena itu ya, kalian tahu bahwa kegiatan bimbingan konseling itu nggak ada di rapornya, tuh nggak ada. Tetapi kegiatan ini harus dilaksanakan karena memang ada dalam kurikulum ya, yaitu kegiatan layanan bimbingan konseling. Nah, anak-anakku sekalian, kegiatan layanan bimbingan konseling itu ditujukan untuk apa? Ya, pertama memang ditujukan itu untuk semua siswa ya. Jadi kalau selama ini mungkin kalian pernah dengar, misalnya kalau kamu ke guru BK berarti kamu ada masalah. Nah, itu adalah pemahaman yang salah. Nanti kalau kalian mendapati teman kamu ke ruang BK, itu bukan berarti anak itu bermasalah atau berkasus. Ya, tolong ini camkan baik-baik ya. Buat kalian, ini buat Bapak Ibu kalian yang ada di samping kalian, yang menyimak juga, bahwa kegiatan bimbingan konseling itu adalah kegiatan bantuan bimbingan yang diberikan kepada semua siswa. Nah, ada siswa yang memang mengalami permasalahan, itu nanti dibantu ya, masalahnya untuk diselesaikan. Sekali lagi, dibantu untuk penyelesaian masalahnya. Ya, sambil Ananda Alma selamat datang. Jadi jangan ragu kalau kamu mendatangi guru BK atau kamu chat ke guru BK itu bukan karena kamu sedang bermasalah. Karena BK itu kan buat semua siswa yang baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Kalau bermasalah itu kan hal yang biasa. Semua manusia yang hidup itu kan punya masalah. Dan masalah itu ya harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Prinsipnya bahwa layanan bimbingan adalah membimbing semua siswa, mengarahkan semua siswa agar semua siswa dapat tumbuh berkembang, belajar tanpa hambatan yang berarti. Ya, ini yang penting. Bahwa tujuannya adalah supaya membantu siswa dapat berkembang, tumbuh berkembang secara maksimal melalui kegiatan harian di sekolah, di rumah, ya, yang berhubungan dengan masalah pribadi, sosial, belajar karir, dengan tanpa hambatan yang berarti. Ya. Jadi kalian itu diharapkan bisa tumbuh berkembang, belajar tanpa ada hambatan-hambatan yang berarti. Contoh gini, kalau belajar misalnya di sekolah, takut gitu ya, takut mengerjakan PR, takut salah dan sebagainya. Itu berarti kalian ada hal yang harus diluruskan. Kalau belajar jangan takut. Ya, nanti kalau belajar itu jangan takut. Pak, saya suka kalau belajar itu takut salah. Ya nggak apa-apa, namanya belajar. Ya, belajar itu jangan pernah takut salah. Ya, takut untuk kita nanti bodoh, kita menjadi orang-orang yang kurang ilmu pengetahuan, itu yang harus ditakutkan. Tapi jangan takut salah. Orang belajar itu dimulai dari salah. Ya. Nah, kemudian kalau dalam proses belajar itu menghadapi kendala, itu wajar, biasa.
Ya, apalagi sekarang ini kan masanya adalah masa pandemi. Kendalanya lebih banyak daripada belajar yang sesi biasa. Sesi belajar biasa tatap muka pun masih banyak kendala, apalagi sekarang pasti kendalanya banyak, ya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, dalam situasi seperti ini, anak-anakku harus mempunyai tip-tip menghadapi belajar di masa pandemi ini, ya. Ya, tip-tip itu apa ya? Tip itu cara lah, ya. Cara belajar di masa pandemi ini. Jadi kalian itu belajar itu ya harus dengan strategi lah, dengan strategi. Yang pertama ini tip dari saya ya. Dari saya dan sambil saya tambahkan kutipan dari beberapa sumber. Dan pesan juga dari kementerian ini, dari Pak Menteri, siapa namanya Pak Menteri kita? Ada yang tahu nggak Pak Menteri Pendidikan kita siapa namanya? Coba. Ayo jangan saya aja yang Nadiem ngomong. Makarim, Pak. Pak Nadiem Makarim. Waduh, Muhammad Badrudin. Hebat Ya, pengen jadi menteri ya? Nah, yang pertama gini. Ya masih ada yang gabung, nggak apa-apa. Silakan. Silakan saya izinkan. Ya, silakan yang baru gabung ya. Silakan yang baru gabung langsung ikut bergabung ya. Saya akan membagikan tip bagaimana kalian belajar di masa pandemi ini. Belajar yang tidak ketemu langsung dengan Bapak Ibu gurunya. Ketemunya hanya melalui layar HP, layar komputer. Nah, tipnya pertama, kalian belajar itu dengan enjoy. Nggak boleh belajar itu dengan takut dengan ini ya. Ini udah tahun 2021, jadi nggak ada zamannya lagi belajar itu tertekan. Takut ini, takut itu. Memangnya apa ya? Memangnya kalau gurunya harimau, kamu harus takut nanti, takut diterkam. Tapi insya Allah guru-guru di SMP Jalaksana bager-bager lah. Bager-bager, apalagi di masa pandemi ini, insya Allah. Ya, anjuran Pak Menteri, anjuran pemerintah bahwa kegiatan belajar yang dilakukan itu harus menyenangkan. Apakah menyenangkan itu harus mudah? Ya tidak, namanya belajar itu mungkin kesulitan ada, nggak apa-apa. Kalau belajar itu kita sudah bisa, mah nggak perlu dipelajari kan? Iya, makan sehari-hari mungkin sudah bisa makan sendiri kan, nggak perlu disuapi kan? Iya. Nah, jadi kalau belajar ada kesulitan itu biasa, ya. Tapi harus kita jalani kesulitan itu dengan enjoy, dengan enak gitu. Pak, kalau lagi nggak punya pulsa, kemudian kita nggak bisa nih misalnya nggak bisa ikut Zoom, nggak bisa ikut gabung di kelas ini. Apakah dosa? Ya tidak, orang sedang tidak punya pulsa, ya nggak apa-apa. Atau mungkin ada yang sedang sakit, atau mungkin ada yang sedang HP-nya rusak, nggak apa-apa. Ya, jangan nangis gitu. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Udah, harus dimaklum. Jadi, yang pertama lakukan kegiatan kamu dengan enjoy ya. Kemudian jangan lupa kalau kamu belajar ya doa lah ya. Doa itu sebagai modal yang utama. Pertama, ya minimalnya seorang muslim ya sebelum belajar baca basmalah. Sebelum melakukan kegiatan atau kamu melakukan kegiatan sesuatu ya lakukanlah Bismillahirrahmanirrahim. Atau ada yang mengucap misalnya Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya. Dan sebagainya. Banyak sekali doanya. Kemudian ini yang penting ini. Ini banyak ini. Pak Pardi sering mengunjungi orang tua, mengunjungi kalian ya, rumah kalian, terutama anak-anak yang mungkin tidak pernah gabung di
grup, tidak pernah ada chatting dan sama sekali. Bukan karena mau didatangi, mau diberikan sanksi, tapi dia datangi pengen tahu, Pak Pardi dan pihak sekolah pengen tahu. Kenapa, ada apa? Apakah anaknya sakit? Apakah HP-nya hilang? Ya, atau kenapa gitu. Jadi, bukan karena didatangi kamu apa kemudian takut, jangan. Nah, ini penting, ini banyak kejadian di masa pandemi ini, bahwa anak-anak tidak bisa memberikan prioritas dalam kegiatan belajarnya. Contoh gini, contoh misalnya dia itu terlalu asik main game, ya. Nggak tahu game apa yang kalian yang sering yang lagi ngetren di kalian tuh, saya kurang tahu ya. Mungkin PUBG bangsanya sebanyak-banyak itu ya. Apakah game itu dilarang? Ada yang bisa jawab nggak? Game itu dilarang nggak? Coba jawab. Ada yang bisa jawab nih? Fauziah, Muhammad Bahrudin? Enggak, Pak. Enggak. Game itu nggak dilarang. Soalnya selagi game itu adalah game-game yang memang ada di HP kalian, ya nggak masalah. Yang penting nih. Kalau mau main game, kerjakan dulu tugas sekolah, tugas gurunya. Ya? Bisa dipahami? Iya, Pak. Iya, harus. Ya. Jadi, prioritaskan dulu. Kamu harus punya prioritas. Bermain itu penting bagi kehidupan kita. Karena bermain game itu kan refreshing. Bermain juga refreshing. Ya. Cuma, tetap harus diperhatikan tugas dari guru kamu. Ya. Oke, bisa dipahami? Iya, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, atur waktunya. Ya. Ya, selamat gabung yang baru gabung. Ya, tadi saya ulang tip yang pertama, kamu harus belajar dengan enjoy ya. Kemudian yang kedua, tolong usahakan untuk mengatur waktu ya. Untuk mengatur waktu sedemikian rupa. Waktu antara belajar. Belajar itu tidak harus banyak-banyak waktunya dipakai belajarnya. Cukup 15 menit juga cukup. Kalau satu pelajaran 15 menit, 10 pelajaran kan udah banyak banget itu ya. Jadi 10-15 menit satu pelajaran udah cukup. Nah, selebihnya kamu mau bermain game, mau bermain yang lain boleh ya. Kemudian atur waktu belajar, kerjakan tugas guru ya. Tugas guru kamu kerjakan. Kalau dengan BK bimbingan konseling tugasnya saya jamin, Pak Pardi jamin tugasnya tidak akan berat-berat lah. Ya. Kalau nanti saya mengirim link video, itu silakan tonton bagi yang punya data. Ya, bagi yang tidak bisa nonton ya nggak apa-apa, ya. Jadi nggak misalnya, nanti kalau saya nggak nonton video saya diomelin, enggak, ya. Jadi yang penting nanti kalian pelajari materinya. Nanti saya akan mengirim materinya bukan hanya di dalam bentuk video, tapi juga dalam bentuk materi yang berupa di Word ya, di dokumen. Jadi bisa kalian baca tanpa video. Lebih bagus lagi karena sekarang zamannya zaman apa namanya? Zaman digital ya. Mungkin kalau dengan video itu kan lebih jelas. Tapi silahkan bagi kalian yang punya data, punya kuota, silahkan tonton nggak apa-apa. Kalau yang enggak, ya nggak apa-apa. Ya, nggak ada yang nanti, Pak nanti disanksi Pak. Pak nanti di ini Pak, Pak nanti di itu Pak, enggak. Tidak ada sanksi-sanksian hanya karena tidak menonton video. Ya. Kemudian ini yang penting ini. Jangan malu bertanya. Tanyakan hal yang kamu tidak tahu. Ya, manusia kan makhluk sosial, butuh bantuan orang lain. Tanya di situ ada ayah, ada ibu, ada bapak, ada ibu, ada mama, ada papa. Tanyakan. Kalau nggak tahu, tanyakan ke teman. Nggak tahu, tanyakan ke guru kamu. Ada Pak Pardi, boleh nggak chat ke Pak Pardi? Boleh ya.
Cuma kalau chat ke Pak Parli karena muridnya banyak 1000 siswa, kalau misalnya dibalasnya telat ya maaf ya. Jadi nggak bisa, kadang-kadang nggak bisa langsung kebalas gitu ya. Tapi insya Allah sok tanyakan nggak apa-apa. Jadi jangan segan untuk bertanya kepada guru kamu ya. Yang paling dekat adalah wali kelas. Jadi wali kelas, tanyakan ke wali kelasnya, Bu, ini apa Pak, ini bagaimana? Tanyakan. Termasuk Pak, saya nggak bisa memakai misalnya Google Meet, saya nggak bisa memakai Zoom sama. Tanyakan saja nggak apa-apa. Ya, tanyakannya tentunya karena sekarang sekolahnya nggak boleh langsung datang ke sekolah, ya tanyakan secara online. Ya, tanyakan secara online. Chatting guru kamu nggak apa-apa. Insya Allah kalau dengan Pak Pari, meskipun terlambat, insya Allah dibalas ya. Gitu. Kemudian yang terakhir tentang kebiasaan. Jadi kita perlu membangun kebiasaan ya. Kalian perlu membangun kebiasaan. Bangun kebiasaan yang baik, belajar yang baik, dan terutama ini untuk mengulangi pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru kamu. Ya, oh ya, saya ulang tadi yang kamu bertanya itu zaman canggih ini kan bertanya tidak harus dari teman, tidak harus dari orang tua. Kamu nanyakan ke Google juga bisa kan? Ya, tanyakan ke Google. Misalnya, jadi ke Abah Google tanyakan apa yang kamu nggak tahu tanyakan. Tapi biasanya namanya Google kan mesin, ada keterbatasannya. Ya, artinya Google itu tidak punya perasaan. Lebih bagus kalau kamu memang memungkinkan, tanyakan ke guru kamu, ke barangkali ayah kamu tahu, ibu kamu tahu, nggak apa-apa. Karena ayah kamu, ibu kamu juga dulu kan pernah sekolah, pernah belajar, ya. Jadi tanyakan yang mungkin AA atau Teteh yang di rumah mendampingi belajar, boleh ditanya, ya. Nah, dan yang terakhir, ini dari saya sebelum nanti kita akan tanya jawab ya. Itu saya pesan kepada kalian, saya ulang lagi dari modal yang pertama tadi. Tipe yang pertama. Kegiatan belajar mengajar kalian di sekolah, bukan hanya kegiatan saya, tapi juga kegiatan mata pelajaran yang lain. Tolong lakukan dengan enjoy, dengan enak lah ya. Jangan dilakukan dengan seperti banyak tekanan, seperti stres dan sebagainya. Lakukan dengan enjoy, lakukan dengan senang. Dan kalau bisa ya belajar itu karena kalian masih muda, lakukan sebagai hobi ya. Nah, ada yang baru masuk. Ya, jadi kalau belajar itu jangan dijadikan sebagai beban. Ya. Karena banyak di antara kalian yang belajar itu sebagai beban. Ya, belajar itu sebagai beban. Kadang-kadang hanya menyalahkan orang tua, kadang-kadang menyalahkan gurunya, kok banyak PR, kok ini dan itu. Sebenarnya bahwa belajar itu kan modal buat kalian ya, buat kalian. Belajar itu harus dipahami sebagai sebuah hak dan kewajiban kalian, sebagai modal kalian untuk masa depan kalian. Jadi jangan sebagai beban. Jadi harus dilakukan dengan enjoy. Kalau perlu dengan semangat. Ya. Kenapa? Karena itu bukan untuk Bapak Ibu guru kamu, bukan untuk Bapak kamu, bukan. Karena Bapak kamu sudah belajar dulu. Ya, Bapak Ibu guru kamu juga sudah pernah sekolah. Belajar itu bagian dari bagaimana kamu mencapai masa depan kamu. Dengan cara apa? Menuntut ilmu, kerja keras. Ya. Dan sebagai pesan penutup sebelum kita tanya jawab ya. Nanti kita akan ada tanya jawab, tanyakan hal yang ingin kamu tanyakan tentang apa saja. Yang penting sopan, yang penting tidak sara ya, tidak yang melanggar hukum. Bebas dengan saya ya. Oke, barangkali pertemuan ini saya akhiri sesi ini.
dilanjut nanti dengan tanya jawab. Silahkan yang bertanya jangan ragu, tanyakan kepada saya sekarang. Yang bisa saya jawab, yang tidak bisa nanti saya cari jawabannya di Google atau di teman-teman guru yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selvina. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya yang ingin bertanya silakan. Tanya apa saja. Tentang belajar online, tentang sekolah, tentang ekskul, tentang apa saja boleh. Silakan. Ya, jangan dulu keluar. Nggak lama lagi lah, paling juga ini 15 menit lagi. Ya. Silakan. Malu ya? Malu bertanya? Enggak, Pak. Enggak, silakan tanyakan apa saja tentang ekstrakurikuler, tentang belajar, tentang bagaimana. Misalnya, Pak, gimana sih saya supaya enak mengerjakan PR-nya atau apa? Itu sok silakan tanya. Ya. Silakan. Ya, siapa dulu? Ada yang baru gabung, Cika. Selamat datang, Cika. Baru gabung ya. Ya, silakan. Sekali lagi, tadi paparan dari saya tentang tip-tip menghadapi belajar online. Sudah saya sampaikan. Sekarang tinggal kalian boleh bertanya apa saja. Insya Allah akan saya jawab. Sebelum kami tutup nih masih ada 8 menit lagi lah. Silakan. Cika, ada yang ditanya Cika? Baru gabung ya? Mana Cika nggak kelihatan? Saya boleh bertanya? Iya, boleh. Silakan boleh. Sebutkan nama dan kelas. Radit, mau tanya Radit? Enggak, Pak. Enggak. Enggak. Oke. Ya, Nita yang baru gabung, selamat datang Nita. Ya, Chelsea Nur Fauzia, silakan. Mau bertanya? Pak, bertanyanya boleh apa saja, Pak? Iya, boleh apa saja. Yang penting yang sopan dan tidak melanggar hukum. Boleh bebas. Tentang pelajaran, tentang ekskul, tentang apa saja. Silakan. Ya, banyak yang baru gabung. Boleh. Masih ada 15 menitan lagi. Silakan yang baru gabung. Ya. Pak, kalau semisalnya nggak ikut eskul itu kayak gimana ya? Nggak ikut eskul kan sekarang memang kegiatan eskul lagi nggak boleh. Ini Neng, ini siapa tadi yang bertanya ya? Kirani. Oke Kirani. Kalau ekskul itu sebenarnya ada satu ekskul yang wajib, namanya ekskul pramuka. Yang lain itu ekskul pilihan, milih salah satu. Nah, karena sekarang sedang masa pandemi, bahkan yang wajib aja harus berhenti dulu. Harus berhenti dulu kan ada edaran dari pemerintah, nggak boleh ada kegiatan di sekolah sementara. Kegiatannya daring, sehingga ekskul semua berhenti dulu. Ya, kalau nggak ikut bagaimana? Kalau nggak ikut mah, ya memang sekarang lagi nggak boleh ikut. Untuk saat ini ya. Tapi kamu harus punya pilihan, salah satu yang harus diikuti. Ya manakala nanti pandemi sudah beres,
COVID sudah selesai, baru kita mulai lagi kegiatan ekskulnya, ya. Harus pilih. Selain yang wajib, kalau pramuka kan wajib. Kalau pramuka itu ya semua terdaftar sebagai peserta ekskul pramuka. Yang lainnya silakan pilih salah satu. Jadi ekskul itu satu yang wajib pramuka, wajib diikuti oleh semua siswa. Berhubung pandemi, maka kegiatan sementara di-off-kan. Tidak ada kegiatan yang langsung gitu ya. Nah, kegiatan ekskul yang lain silahkan pilih. Pilih satu yang kamu sukai apa saja. Masa iya dari ada 12 ekskul, ada lebih dari 12 ekskul, nggak ada yang disukai salah satu. Pasti ada. Kamu pilih yang kamu suka. Bukan karena teman, tapi karena memang kamu suka itu. Ya, jelas ya, Kirani? Ya, makasih Pak. Iya, sama-sama. Oke, yang lain? Masih 12 menit lagi. Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Tadi Kirani kelas berapa, Kirani? 7A. 7A. Oke. Yang lain? Malu ya? Indonesia itu gitu. Kalau mau tanya aja malu ya. Kalau mau jadi orang pinter aja malu. Padahal bertanya itu bagian dari ingin tahu. Ingin tahu itu berarti kita haus akan pengetahuan. Nggak apa-apa, tanyakan saja. Selagi pertanyaannya adalah hal-hal yang tidak melanggar hukum. Ya, silakan anak-anakku sekalian. Ya, Nina. Mau bertanya, Nina Carmila. Kenapa ditutup, Nina? Ya, masih ada pertanyaan? Pak, kalau BK kegiatan belajarnya apa saja, Pak? Oke, baik ini pertanyaan yang bagus sekali nih. Kelas berapa Acep Muhammad Badrudin? 7A. 7A. BK itu kan kegiatan bimbingan ya, kegiatan bimbingan. Jadi kegiatan belajarnya adalah kegiatan yang langsung dengan kehidupan sehari-hari kalian, ya. Yaitu diantaranya untuk membantu kalian menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam proses belajar maupun kegiatan sehari-hari di sekolah maupun di rumah. Ada 4 bidang dalam bimbingan itu. 4 bidang itu ada bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Intinya bahwa BK, pernah lihat ruang BK nggak? Belum. Nanti kalau lewat depan ruang BK itu, di depan ruang BK ada tulisannya tuh. Tulisannya besar. BK Sahabat Siswa. Artinya kalau sahabat itu kira-kira membantu atau enggak? Membantu. Nah, maka itu guru BK, kegiatan BK adalah kegiatan membantu siswa. Siswa yang menghadapi permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Itu diantaranya tugasnya. Selain juga dalam bidang yang lain, kalau misalnya untuk nanti kelas 3, tugas BK adalah memberikan informasi tentang bagaimana sekolah lanjutan yang harus dipilih. Ya, jadi mengarahkan siswa, membimbing siswa bagaimana memilih sekolah lanjutan yang harus dipilih oleh kalian, yang sesuai dengan bakat minat kalian, yang sesuai dengan minat atau kesenangan kalian ya. Jadi bukan milih sekolah kemudian ikut-ikutan teman, enggak. Nah, nanti di kelas 3 itu. Nah, kalau kelas 1, kelas 2, kelas 7, kelas 8 itu adalah lebih banyak kepada kegiatan bimbingan belajar. Artinya bimbingan belajar itu apa? Membantu kalian agar kalian itu bisa belajar secara maksimal tanpa hambatan berarti, ya. Membantu kalian dalam pergaulan di sekolah, supaya bagaimana kamu bergaul secara maksimal, ya, tidak malu-malu dan tidak malu-maluin, bisa belajar dengan enjoy, ya,
bisa mengikuti kegiatan ekstra dengan baik, kamu bisa menghubungi guru dengan enak. Nah, itu diantaranya adalah tugas kita guru BK untuk membantu kamu melakukan semua itu tadi yang saya sampaikan. Begitu? Nanti kalau jawabannya kurang jelas boleh di chat ke saya. Oke? Masih nyimak Muhammad Badrudin Yunus? Iya, Pak. Oke. Ya, kalau kurang jelas, kurang tegas nanti bisa chat pribadi dengan saya. Oke. Oke, Pak. Ya. Yang lain? Ada Ananda Chelsea Nur Fauziah. Ini kelas berapa ya? Kelas 7A. Kelas 7A. Ini banyakan 7A ya, hebat. Ananda Chelsea ada yang perlu ditanyakan? Enggak, Pak. Enggak. Oke. Enggak, soalnya ini kelas 7A sampai kelas 7E. Tapi ini mayoritas yang gabung ini kelas 7A ya. Karena memang 7A ini paling rajin di antara 7A sampai 7E. Nah, saya berikan waktunya masih 5 menit lagi. Ada yang bertanya? Ada pertanyaan yang lain? Jangan malu-malu. Nanti kalau malu-malu jadi malu-maluin. Ya, bebas. Sekarang sudah tahun 2021, sehingga bertanya aja jangan malu-malu. Silakan tanya apa saja. Ya, kalau nggak ada saya balik bertanya. Kalian semua lagi sehat semua ya? Ada yang sakit? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, aku sehat, Pak. Oke. Alhamdulillah sehat, Pak. Iya. Ya, Muhammad Rega. Gimana Muhammad Rega? Ada yang ditanya? Sehat ya? Oke. Nah, untuk mengakhiri kegiatan, kalau tidak ada yang bertanya lagi? Boleh? Masih? Enggak, Pak. Enggak. Kalau enggak, sebelum saya tutup pertemuan ini, pesan saya, hadapi belajar online ini, belajar dari rumah ini, dengan segala kondisinya, dengan enjoy. Apapun tantangannya, nanti kalau ada permasalahan, pulsa habis, kemudian misalnya HP-nya trouble, kemudian tugasnya banyak dan sebagainya, tolong hadapi dengan enjoy. Insya Allah, Bapak Ibu Guru, ada yang baru gabung, silakan. Bapak Ibu Guru sedang mengusahakan untuk kegiatan-kegiatan pembelajarannya disimpelkan, ya, disimpelkan. Jadi disimpelkan itu artinya apa? Dibuat sesederhana mungkin, materinya yang tadinya misalnya berapa lembar disederhanakan menjadi sedikit, menjadi lebih simpel sehingga kalian tidak terlalu membebani kalian. Dan sekali lagi saya tidak akan pernah bosan untuk menyampaikan, mungkin ini dalam pertemuan ini udah berapa kali, tolong dalam belajar itu jangan dibuat beban, ya, jangan dibuat beban. Nanti kalau kamu ketemu dengan pelajaran yang lain, ada PR, jangan mikir kamu mengerjakan tugasnya bisa atau tidak. Ya, yang penting kerjakan saja, serahkan ke gurunya. Kerjakan saja, serahkan ke guru. Jangan mikir, ini bener enggak ya? Karena kalau kamu berpikir demikian, kamu berarti salah ya. Itu harus dipikirkan oleh guru. Biarin gurunya yang memberikan nilai. Tugas kamu adalah mengerjakan tugas itu sendiri. Serahkan kepada gurunya, nanti biarkan gurunya yang menilai. Insya Allah kalau kamu melaksanakan tugasnya, insya Allah guru juga pasti akan memberikan nilai. Pasti itu. Kalau tugas masuk, guru pasti memberikan nilai. Berapapun itu hak guru menilai, tapi guru-guru, insya Allah Bapak Ibu guru sangat bager, sangat peduli pada kalian. Ya termasuk saya ya. Jadi tolong jangan jadikan belajar itu sebagai beban, tapi kalau bisa belajar itu dengan enjoy, jadikan sebagai hobi. Ya, utamakan dulu belajar kamu, nanti baru kamu main game, main bola, ya. Terus jangan keluyuran kemana-mana, sekarang kan nggak boleh oleh pemerintah untuk keluyuran yang jauh-jauh. Ya, main seperlunya, dan jangan lupa anak-anakku sekalian untuk mengikuti prosedur kesehatan. Kalau keluar rumah harus pakai masker, ya. Oke. Kemudian
Jangan lupa juga melalui kegiatan ini sampaikan salam saya. Sampaikan salam Pak Pardi buat Bapak Ibu kalian. Ya. Terima kasih sudah memfasilitasi anaknya ikut di kegiatan saya. Walaupun dari 150 lebih siswa di kelas 7A sampai kelas 7E, ini alhamdulillah yang ikut hanya 33 siswa saja. Tapi alhamdulillah tidak apa-apa ya. Walaupun hanya sejumlah satu kelas, tapi itu ada kegiatan yang sudah kalian ikut. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya di hari Selasa depan pesertanya lebih banyak lagi. Oke, terima kasih. Amin. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar dari meeting.